Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anam Brasnan Studio. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial kedua tentang bagaimana cara membuat web service dari Laravel sendiri. Oke, next go. Kita buat fungsi protected dengan variabel tabel sama dengan nama tabel yang ada di database. Di sini saya memanggil tabel agenda. Nah, seperti ini. Kemudian kita mengambil variable. Nah, variable ini adalah field isi dari tabel tersebut. Kita masukkan yang akan kita tampilkan nanti. Ada nama agenda, kemudian keterangan, dan kemudian yang terakhir adalah file. Nah, ini sudah otomatis akan terhubung ke database. Saya membuat agenda controller yang saya gunakan untuk membuat aktivitas. Nah, yang pertama adalah kita daftarkan dulu use app modelnya, yaitu dengan nama model agenda. Seperti ini. Kemudian kita buat kelas, maksudnya fungsi dari apa yang kita buat untuk menghubungkan ke controller nanti, yaitu membuat public function. Saya kasih nama tambah agenda begini. Saya kasih request. Ini adalah fungsi request, mengambil nilai yang nanti akan ditambahkan ke dalam database SAM MySQL. Saya buat variabel terlebih dahulu. Untuk ini adalah untuk mengambil file yang akan kita upload nanti. Nah, di sini dalam webnya masih saya gunakan tipe data string. Nanti gambarnya akan diambil oleh Android, mengirimkan. Nah, saya membuat input file seperti ini, kemudian variabel nama file. Times, waktu ketika kita membuat, otomatis nama dari filenya akan terisi sendiri, dan kita kasih format dari filenya, yaitu bisa MP4. Nah, ini sebagai contoh aja, nanti teman-teman bisa ganti di .jpg. Ini tujuan upload. Nah, di sini tujuan upload adalah directory yang akan kalian gunakan. Nah, di sini otomatis default ada di public, maka kalian tinggal arahkan untuk membuat folder baru. Di sini saya contohkan di dalam public ada agenda. Nanti filenya akan masuk ke dalam. Kemudian kita buat kondisi jika, nah ini adalah untuk mengambil konten dari Android nanti. Di dalamnya ada fungsi tujuan upload ada, dan kemudian variabel untuk nama file yang otomatis nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian, nah ini adalah perubahan dari file string bitmap ke base64. Kemudian kita mengambil variabel file. Di dalamnya kita kasih respon. Jika berhasil, maka responnya dalamnya kita kasih fungsi kode, yaitu nilai 1. Nah, untuk respon message-nya, oke, kita kasih nilai sama dengan sukses. Nah, ini kita kasih hijau sukses.
untuk menampilkan bahwa foto sukses untuk ditambahkan dengan membawa data respon tadi. Jadi sukses foto, respon kodenya berapa, dan kodenya apa, sukses. Kemudian buat kondisi jika salah, else, kita copy. Nah, kita ganti untuk respon kodenya sama dengan 0. Kemudian respon kodenya error. Jika tidak ada file yang diupload, maka otomatis error. Nah, kemudian kita buat fungsi dari create melalui model agenda untuk menambahkan inputan ke dalam database bersamaan dengan file tadi ya. Kita kasih fieldnya file, oh ya, variabel terlebih dahulu. Sorry. Nama file. Nah, ini request yang kita ambil dari function yang ada di atas. File ini yang ada di database. Nama agenda. Nama agenda itu inputan yang akan kita masukkan di road insomnia nanti. Dan variabelnya itu adalah variabel request, permintaan ketika kita mengisi form nanti. Maka request input nama file. Nah, seperti ini. Kemudian keterangan sama juga dengan fieldnya request input, di dalamnya field keterangan. Oke. Kita return, kasih respon berupa JSON JavaScript oriented. Kita masukkan kode. Nanti respon ini akan otomatis keluarkan kode. Jika dia berhasil maka nilai 1 sama sukses. Jika respon kodenya 0 maka error. Oke, selanjutnya kita membuat fungsi lihat agenda untuk melihat hasil dari data yang sudah ditambahkan. Kemudian kita deklarasikan variabel. Di sini saya menggunakan variabel agenda sama dengan agenda. Agenda yang ini adalah agenda model database. Saya gunakan al biar ketika kita klik nanti maka akan keluar semua data agendanya. Kemudian saya kasih respon berupa JSON. Kemudian saya tampung dalam array untuk ditampilkan seluruh data yang ada pada tabel agenda. Saya kasih pesan sama dengan sukses. Kemudian untuk teks agenda saya kasih variabel, saya kembalikan ke variabel agenda. Nah, seperti ini. Saya kasih kode 200. Oke, untuk selanjutnya adalah membuat route, akses URL yang akan kita akses. Di sini saya menggunakan untuk pertama adalah metodenya get untuk
forward yang pertama untuk lihat agenda. Saya kasih URL aksesnya ke nama lihat agenda. Ini bebas, bisa kalian ganti lihat agenda atau lihat apapun, tidak masalah, ini hanya penamaan saja. Kemudian ini controller, agenda control add adalah fungsi, di sini adalah fungsi lihat agenda. Kemudian untuk yang kedua adalah saya membuat metode route dengan metode post, ini untuk menambahkan data. Untuk readnya saya kasih nama tambah agenda. Nah, kemudian saya akan tambahkan controller dengan function tambah agenda seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek di Insomnia untuk URL-nya apakah sudah berhasil. Pertama adalah kita cek untuk post untuk menambahkan agenda. Kita masukkan URL-nya, tambah agenda, kita kasih nama agenda. Terlebih dahulu keterangan di pulau 2 Juni. Kemudian filenya bebas, ini sebenarnya berupa string saja untuk gambarnya. Oh, kode sukses. Mari kita cek apakah sudah masuk di database. Oke, mari kita cek. Buka di database tabel data, kita cek di agenda. Ternyata sudah masuk, baru saja ditambahkan dan berhasil. Nah, sekarang mari kita cek di lihat agenda apakah juga sudah bisa ditampilkan data yang baru saja ditambahkan. Nah, ini yang saya maksud berupa array tampungan data seluruh yang sudah pernah di-create. Sekian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe.